Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara, yaitu yang pertama pembukaan, kedua laporan pertanggungjawaban Ketua RT 002 RW 001, yang ketiga tanggapan warga, yang keempat sambutan kepala desa, yang kelima peningkatan kapasitas lingkungan RT 002, yang keenam lain-lain, yang ketujuh penutup. Itulah susunan yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Berlanjut ke acara yang pertama, pembukaan, yang akan kita awali dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menginjak ke acara yang kedua, laporan pertanggungjawaban Ketua RT 002 RW 001, yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Ketua RT, Bapak Nanto atau Bunan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa dan Ibu Sekdes serta staf Ketua BPD dan Bapak Kadus Sidamukti dan seluruh warga masyarakat RT 2 khususnya yang hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, kami nggak bisa menyediakan tempat yang layak adanya itu. Kami cuma menyediakan tempat apa adanya di sini. Mohon maaf sekali lagi. Berlanjut, kami atas nama Ketua Lingkungan RT 02, terus terang kami sebetulnya merasa prihatin. Warganya sedikit, kegiatan di lingkungan emang nggak berjalan sama sekali, Pak Bu. Terus terang kami terus terang di lingkungan nggak mengadakan penarikan dana apapun. Terus terang kalau dulu mungkin pernah, tapi ya kekayaan lingkungan terus terang ada, atau dari kursi, seng, meja kursi, terus terang alat-alat keperluan lingkungan alhamdulillah punya, dari alat-alat dapur apa yang ada gitu. Seng punya juga. Lanjut ke masalah dana, terus terang kami nggak ada dana. Kalau ada penarikan apa, terus terang kayak saya langsung nyuruh masyarakat supaya mengadakan penarikan gitu. Untuk kebutuhan, kalau desa membutuhkan tarikan dana itu. Lanjutnya kami emang nggak ada ini sih, bendahara nggak ada, sekretaris juga ada. Kami sama istri saya masalah kegiatan apapun saya cover di rumah sama istri saya. Mungkin itu yang saya untuk kegiatan lingkungan Pak Bu itu. Dan untuk kekayaan lingkungan terus untuk kekayaan emang nggak ada. Tapi untuk kekayaan musola, alhamdulillah kami ya punya. Sebelumnya kami juga punya rencana mau pelebaran musola sudah di pondasi ini. Jadi untuk ini apapun terus saya laporkan itu. Jadi kami punya donatur lah yang nggak usah kami sebutkan namanya siapa-siapa yang mengasih itu. Alhamdulillah kami punya kas musola sebesar 3.500.000 saya pegang sendiri. Itu mungkin untuk persiapan ini pelebaran musola. Untuk selanjutnya itu kan kemarin Pak Guru, saya mendapatkan bangunan yang depan rumah saya itu
itu kami kan ada sesa. Sesa itu saya bangun itu ngecor ini sebagian nih sampai belakang rumah saya ini. Dan yang arah ke rumahnya Bapak Agus itu sekitar 25 meteran lah. Jadi kami nggak menggunakan sedikit pun. Masyarakat pun tidak ada yang saya bagi lah, kecuali yang mungkin untuk rokok aja mungkin masyarakat semua saya tahu gitu. Jadi semuanya jana itu yang kemarin sesa berapa itulah, jatahnya kan ada pekelungnya itu. Semuanya saya gunakan untuk beli semen sama pasir gitu. Jadi itu cuman itu aja. Mungkin sambutan dari saya cukup sekian Pak. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo warga sami setuju mau keadaan kulo antuke nyambut damel lamun kaya niki. Setuju. Aku paling sehat. Alhamdulillah. Terus Warga tiap-tiap anu sedikit dewek sih. Pokoknya setuju baik. rolas ini yang menang. Pengajian apa? Kulo ya yakin lah kulo sing betul ini tambah mau pengajian dengan iki. Ini alhamdulillah ya Pak. Enggak barang ketinggalan banget kalau lingkungan batil lah. Biarpun sedikit tapi yang insya Allah lah. Nggih. Baik, terima kasih kepada Ketua RT 02 yang telah menyampaikan laporan atau pertanggungjawaban selama tahun 2024. Tanggapan warga tadi sudah setuju dengan Ya. pelaporan dari Ketua RT ya. Baik, untuk selanjutnya menginjak ke acara nomor 4 yaitu sali Bapak Kepala Desa Bapak Wali. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua RT 02, hormati Ketua BPD beserta anggota, Sekdes, golongan Bapak RW dan masyarakat 02 yang saya banggakan. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena malam hari ini kita masih diberi kenikmatan, salah satunya adalah kita sehat, iman, sehingga kita bisa bertemu di musola RT 02 dalam keadaan sehat. Salawat beserta salam mari kita silakan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, terima kasih atas tempat dan waktunya karena memang untuk program di akhir tahun dan awal tahun ini pemerintah Desa Cita Jaya akan roadshow atau keliling ke masing-masing RT, salah satunya adalah untuk memantau LPJ pertanggungjawaban RT ke masyarakatnya dan juga tentang peningkatan kapasitas khususnya RT atau nambah wawasan kepada lingkungan RT 2 tentang aturan undang-undang tentang LKD, itu salah satunya adalah RT, terus juga tentang hal-hal program apa yang kami sudah lakukan dan yang akan dilakukan di tahun 2020. Yang jelas kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi RT 02 karena memang warganya sedikit, tapi ini suatu kebanggaan kami lah, karena memang kita harus sering bertemu, bendur-bendur rasa, ngobrol yang jelas untuk menegakkan tali silaturahmi khususnya dari warga kepada kepala desa dan perangkatnya biar mengetahui tentang administrasi. Salah satunya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak RT itu tentang tertib administrasi, Pak, terutama sekarang menjadi tuntutan baik itu di pemerintahan desa maupun RT tentang keterbukaan administrasi. Artinya
setiap tahun minimal RT itu wajib melaporkan tentang keuangan yang ada di RT tersebut biar transparan dan terbuka, karena itu sangat penting Pak. Itu kunci apabila namanya juga RT lingkungan, itu harus ada yang namanya iuran atau apapun sebutannya, tapi itu tergantung kebiasaan RT tersebut. Kalau sistem itu kira-kira nyaman dan disetujui oleh RT 02, kami tidak bisa intervensi. Cuman kasihan Pak RT kalau semuanya oleh Pak RT, bisa tidak bisa nanti selepas ini ditunjuk Pak RT yang jadi bendahara dan sekretaris. Itu karena itu aturan undang-undangnya, itu harus ada bendahara, sekretarisnya. Kalau RT-nya besar mungkin ditambah dengan kolektor. Dan juga kami akan memantau dari pemerintahan agar masyarakat itu percaya, agar masyarakat itu segala informasi kepada masyarakat dari RT 02 itu langsung mengetahui apa-apa yang akan dilaksanakan oleh desa dan apa-apa yang sudah dilaksanakan oleh desa. Karena kadang-kadang punten, kalau RT-nya lagi sibuk kan bisa diwakili oleh bendahara atau sekretarisnya. Kalau untuk masalah informasi yang ada di desa, kadang-kadang kan telat. Oleh sebab itu wajib Pak ya, nanti mau kuncing nanti jadi bendaharanya atau jadi sekretarisnya siapa silakan lah. Dari yang berpartisipasi itu ada, jangan apa-apa digebruknya meng RT. Kasihan RT-nya Pak, kadang-kadang itu seperti itu. Sedangkan aturannya nanti jelas, nanti dijelaskan apabila panjenengan ingin tanya aturan dan undang-undangnya tentang RT atau tentang pancen atau tentang UDES, kami ada undang-undangnya, ada legalitasnya. Karena punten Pak RT, untuk RT 02 saya himbau tentang UDES itu harus dilaksanakan. UDES itu adalah dulu namanya urutan desa, tapi sekarang 100% diserahkan ke RT. Bisa dikatakan jadi urutan RT. Tujuannya apa? Biar RT itu mempunyai kas, mempunyai anggaran itu. Biar apabila ada keinginan warga RT 02 misalkan mau beli semen untuk membenahi jalan atau penambahan musola atau beli aset seperti bangku dan sebagainya, itu sudah ada uang kas atau ada tarikan-tarikan dari desa, misalkan Agustusan atau apa, itu kan bisa langsung ngambil dari uang kas tersebut. Oleh sebab itu kalau di RT lain tentang UDES itu masih berlaku Pak, dengan tujuan yaitu kalau pemerintah desa sesen pun tidak minta uang UDES tersebut. Tujuannya yaitu untuk menambah kas di RT tersebut. Desa cuma ingin minta laporannya aja, itu pun kadang-kadang orang dilapori, tapi ya itu tidak masalah. Yang jelas bahwa untuk UDES itu ada perdesnya, ada peraturannya kayak gitu. Karena RT tersebut atau keluar jadi desa cuma mematuhi dan tentang jangkauan pun karena sudah dari nenek moyang kita. Sedangkan saya lurahnya baru kemarin memang sudah ada, cuma naik mien akeh orang uli gaji, naik siki uli gaji tapi orang akeh kayak gitu. Naik mien akeh juga tentang masalah kekayaan kita, khususnya di desa kita ini sudah banyak buat SD, buat SMA dan sebagainya. Dulu memang kelompok kita luas Pak, gitu. Sekarang alhamdulillah masih sekitar 200 kata tempatnya di Petepong Siki Singgara Masuki. Itu salah satunya kekayaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana mengikuti yang terdahulu, mati Bapak Kepala Desa Tidajaya, Beserta serta anak-anaknya. Yang saya hormati Ketua Lingkungan RT 02 RW 01. Yang saya hormati Bapak
kepada seluruh warga RT 02 RW 1. Tentunya kedatangan kami dari pemerintah desa Sintajaya di sini yang utamanya adalah memperkuat tali silaturahmi antara masyarakat dengan pemerintahan desa Sintajaya supaya lebih dekat lagi, lebih terjalin kekeluargaan lagi seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Guru. Di sini saya selaku Ketua BPD mungkin akan sedikit memberikan informasi atau penjelasan tentang masalah peraturan atau mungkin perdes. Salah satunya itu adalah tentang burdes, janggolan, dan tarikan-tarikan yang ada di Desa Sintajaya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, seperti diketahui sekarang pemerintahan desa itu adalah ada kelembagaan namanya BPD, di mana BPD itu adalah keterwakilan dari panjenengan semua dari masyarakat, di mana kami dipilih berdasarkan keterwilayahan. Jadi Dusun Sidamukti juga ada keterwakilannya, yaitu Pak Andang, Ibu Lilis, dan Ibu Ani. Nah, itu adalah sebagai perwakilan dari bapak-bapak semua. Apa yang menjadi kendala di lingkungan atau di masyarakat, dan juga sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah desa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Salah satunya BPD itu memang bertugas dalam peraturan, perdes, dan keabsahan legalitas dari kebijakan-kebijakan pemerintah desa. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang tadi yang disampaikan oleh Pak Guru tentang burdes. Burdes itu yang sebagaimana kita ketahui adalah salah satu kegiatan atau salah satu cara zaman dahulu, zaman masih sebelum kita ada, mungkin itu sudah ada, itu adalah suatu upaya untuk pelaksanaan pembangunan di wilayah dulu dengan sistem gotong royong atau mungkin masyarakat lebih terkenalnya dengan sistem iuran desa, di mana iuran desa itu dulu secara legalitasnya adalah menjadi hak asal usul kewenangan desa yang diatur oleh undang-undang. Di sana dijelaskan bahwa iuran atau urunan tersebut itu digunakan istilahnya dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat lagi. Jadi dulu itu zaman sebelum ada dana desa atau mungkin program-program pemerintah yang lain, semua pembangunan itu hampir mutlak 50% atau mungkin lebih itu adalah dianggarkan atau didanai oleh swadaya dari masyarakat. Swadayanya itu bisa berbentuk dari materi, bisa berbentuk dari tenaga. Nah, pun kadang-kadang juga dulu orang-orang tua kita banyak yang menghibahkan atau memberikan tanah atau mungkin bidang yang digunakan untuk kesejahteraan dan kelancaran pembangunan yang ada di lingkungan kita, atau mungkin menjadi adat istiadat dari pembangunan pemerintah desa. Dulu diserahkan langsung, iuran itu dikolektif oleh ketua lingkungan dan diserahkan langsung kepada pemerintah desa. Uangnya disetor ke pemerintah desa dan dikembalikan lagi kepada lingkungan yang akan melaksanakan pembangunan. Itu dulu kan istilahnya dari seluruh RT yang ada di desa ini disetorkan semua ke desa. Nanti dari desa itu akan dikumpulkan dan dikeluarkan ke kita dibangun. Gitu. Istilahnya mungkin kalau di pembangunan dan di RT 2 itu urdesnya itu dari seluruh masyarakat yang ada di desa. Nah, berkembang dengan kemajuan pemerintah, sekarang semua pembangunan itu banyak yang di-cover oleh APBN dengan adanya dana desa. Tetapi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten itu tidak menghapuskan namanya urdes, kebijakan urdes. Kebijakan urdes itu masih diatur dalam undang-undang pemerintahan menjadi hak asal usul untuk pendapatan asli desa yang masih berlaku legal sah secara undang-undang. Cuma setelah adanya dana desa ini, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, dan pemerintah pusat memberi kebijakan kepada pemerintah desa untuk bagaimana teknisnya agar urdes tersebut bisa masih berjalan dan bermanfaat bagi lingkungan.
Akhirnya pemerintah yang paling bawah yaitu pemerintah desa mengembalikan, tetap melaksanakan iuran URDES itu kepada masyarakat, yang dimana pelaksanaannya atau penarikannya itu bersamaan dengan penarikan PBB, di mana besaran URDES itu adalah 1 kali besaran PP atau pajak bumi. Bila pajak buminya 12.500, otomatis pajak URDES-nya 12.500, terkecuali bila bidang tersebut ada bangunan, pasti akan lebih mahal dari URDES. Cuma besaran URDES itu dikalkulasikan dari besaran pajak bumi atau 1 kali PB. Nah, untuk itulah makanya dari pemerintahan melalui perdes yang sudah dibikin dari dulu dan sampai dengan saat ini masih terus kontrol, perdes itu sekarang kebijakannya dikembalikan lagi kepada lingkungan, Pak. Maksud dari perdes itu, URDES itu dikembalikan kepada lingkungan supaya lingkungan mempunyai PAD atau KAS, di mana tujuan dari URDES dulu kan itu pembangunan, Pak. Nah, maksudnya bila URDES itu ditarik, dikembalikan kepada lingkungan, dan lingkungan tersebut kan mempunyai anggaran untuk merawat apa yang ada di lingkungan, termasuk bila ada jalan atau gang yang sudah dibangun oleh pemerintahan desa, ternyata sekian tahun ada kerusakan, mungkin ada yang pecah atau ada yang berlubang, itu kita akan mandiri, Pak, tidak terlalu bergantung kepada pemerintahan desa, karena kita sudah dikelolakan atau dipasrahkan pengelolaan URDES yang tiap tahunnya masuk kepada lingkungan masing-masing. Nah, itulah untuk teknisnya penggunaan URDES tersebut secara jumlahnya memang harus digunakan untuk pelaksanaan pembangunan atau perawatan pembangunan, tetapi itu kembali lagi kepada kebijakan ketua lingkungan masing-masing. Bisa secara pure dimasukkan semua ke dalam kas RT, dan nanti kas tersebut bisa digunakan untuk hal-hal yang lain, seperti sebagai penopang PAD RT, pendapatan kas RT untuk kegiatan iuran, mungkin iuran muslimatan, iuran 17-an, iuran ini. Yang kecil-kecil kan biasanya kadang-kadang suka ditarikan PRT, ditarikan muslimatan 50.000 gitu kan. PRT kan bingung mau narik 5.000 lebih kok duit RT bingung, harus sedikit kurang gitu. Tapi kalau kita punya kas yang ditopang oleh URDES yang secara legalitasnya sah menjadi PAD RT, itu kan kayak kepenak, oh ya jadi URDES beli 500.000 berkumpulin kas, anak tarikan lah, tinggal ngomong ya tarikan, tapi jawabnya kamu kas RT ya ingin memulihkan URDES sih, jadi RT kan tidak secara tidak langsung tidak membebani langsung. Kalau tadi dilihat dari Pangkanan kan melaporkan naik anak tarikan bener narik, mana anak tarikan narik kayak kan kelihatannya kan seperti kayak sing dila-dila ditarik, tapi kalau kita mengelola kas RT dengan bijak, dengan arif, dengan apa yang menjadi kebijakan kepala desa atau mungkin kebijakan pemerintah, kita laksanakan, kita ikuti, insya Allah sebagai pengurus lingkungan PRT dan sekretaris atau bendahara itu tidak akan bingung, Pak. Seperti di RT-RT yang lain, seperti Dusun Wonokunyu, Dusun Nanggo, itu hampir mempunyai kas yang lumayan gitu, karena yaitu kasnya bisa bertambah terus karena ada penopang dari pendapatan URDES. Nah, URDES seperti itu tidak ini, Pak, tidak secara masyarakat itu tidak rugi kalaupun kita membayar URDES, karena URDES itu kan tetap dikembalikan lagi kepada kita, cuma dimasukkan menjadi kas RT. Nah, itu jadi besar harapan kami, karena kami dari pemerintahan desa sering mendapat informasi ternyata untuk di wilayah Dusun Sidamukti URDES itu masih banyak yang tidak berjalan sebagian besar. Nah, iya, itu tidak berjalan. Kalau menurut saya pribadi sebagai ketua BPD itu kan sayang, Pak, gitu kan. Sebenarnya kita ada hak legalitas untuk menarik URDES tersebut dan kembali kepada lingkungan lagi. Kenapa tidak dimanfaatkan? Gitu kan. Sebenarnya itu adalah satu cara. Nah, termasuk itu adalah salah satu URDES. Jadi bentuk dari URDES tersebut besar harapan kami dari BPD dan pemerintahan desa saya berharap, yolah kita kelola lagi apa yang ada di PAD atau ada aset yang ada di wilayah kita RT. Namanya URDES tersebut kan bisa mungkin teknisnya PRT itu ada kabupaten misalnya 10.000 ditarik ke apa sih korelasi 500 yang gampang 10.000 itu kan bisa, tapi tetap ada kontribusi dari URDES tersebut masuk ke lingkungan. Mungkin itu akan
lebih Mendukung. enak lagi dalam ketua lingkungan untuk mengelola pembangunan yang ada di lingkungan RT. Terus yang lainnya untuk masalah janggolan dan izin hajat dan apapun itu terus masih kita kaji Pak. Janggolan masih kita ada karena itu adalah menjadi hak PAD desa juga, salah satu subjek atau bidang untuk mendapatkan PAD desa gitu. Namanya PAD desa janggolan itu kan sebenarnya bukan langsung secara langsung teknisnya, tidak langsung masuk kepada kami sebagai istilahnya pemangku kebijakan di pemerintahan desa, tetapi itu adalah masuk dulu Pak, laporan kita laporkan dulu ke kabupaten, ke provinsi atau kemana, menjadi itulah PAD kas desa. Nah dikembalikan lagi kas desa itu nanti untuk istilahnya kesejahteraan sebagai perangkat termasuk dari RT, RW, Dimas, IRI dan lainnya. Karena RT, RW, IRI dan yang lainnya itu kan secara notabene tidak tercover oleh anggaran dari pemerintah kabupaten atau pusat. RT juga kan ada dapat istilah 1 tahun sekali kan baru berapa tahun ya Pak Ganda, belum lama gitu. Itu kan karena ada kebijakan sendiri dari pemerintah Kabupaten Ciamis. Nah untuk itu besar harapan kami melalui Pak RT nanti setelah ada pembentukan kesekretariatan RT, inilah kita kelola lagi urdes yang ada. Jadi intinya Bapak itu hitung-hitung investasi lah namanya RT mengesuk misalnya paling RT ngesuk pengen pasangin lampunisasi misalnya buat gang duit kas kan kepenak dia lu kayak paling RT pun tidak bingung nggak mulai duit kadang-kadang duit kasih akeh katanya gak gembeleng pengen apa warganya dia duit akeh kan bisa seperti itu. Nah itulah makanya monggo kita hidupkan lagi apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita gali untuk kemajuan di lingkungan RT 02. Mungkin itu sedikit masukan dari kami, dan untuk janggolan atau tarikan-tarikan yang lain belum bisa diinikan karena secara terkait tidak banyak berubah Pak. Untuk perizinan hajat masih belum berubah, dan untuk yang janggolan masih belum berubah, dan masih kita kaji lagi ke depannya bagaimana teknis strateginya, dan termasuk pendapatan pengelolaan aset desa. Kami juga di sini masih memikirkan tentang aset desa yang dipakai oleh instansi pendidikan. Di saat kami akan mengambil nilai KAD-nya, kami juga berpikir balik banyak lagi. Seperti yang SD, kalau kita ambil sewa di sekolah, muridnya warganya dewek, ditarik, esok sih ditarik, warganya dewek. Nah itulah kadang-kadang untuk hal-hal aset desa banyak yang belum masuk ke PAD desa secara notabene ininya, karena banyak yang kita pikirkan, banyak kebijakan yang harus kita laksanakan ke depan, tidak menjadi istilahnya kekisruhan juga di masyarakat. Mungkin seperti itu tentang urgen atau mungkin tarikan-tarikan yang lain. Nanti di sesi lain pasti akan ada pemberitahuan jika setelah kita kaji ada perubahan atau kebijakan yang kita laksanakan yang lainnya. Dan di sini kami pesan sebagai ketua BPD bahwa di Sidamuki itu ada wakilnya Pak. Silakan panjenengan kalau misalnya malu ke desa mau ngeluh apa, sampaikan aja ke BPD. Karena BPD itu sebagai dewan, sebagai perwakilan panjenengan itu menyerap aspirasi, menyerap keluhan dari panjenengan semua. Misalnya ketemu ada anggaran misalnya bisa lah curhat di situ, kadang apa kalau Bu Lilis dia masalah ibu-ibu kok sih orang muslim mata dewe, silakan cerita ke Bu Lilis. Nah itulah sedikit penjelasan atau dari kami sebagai BPD yang membidangi aspirasi dan pengesahan anggaran yang ada di pemerintahan desa. Ada kekurangan dan kelebihannya dalam tadi saya mohon maaf. Lalu kata bila sampai berikutnya di Nasional Administratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua BPD yang telah menyampaikan banyak hal, terutama pengetahuan tentang Sekdes dan lain-lain. Barangkali dari Ibu Sekdes akan menambahkan
tentang pemerintahan yang lain. Waktu dan tempat. Atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita diberi kesehatan ya Pak untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan roadshow atau peningkatan kapasitas bagi lingkungan RT di seluruh wilayah Desa Citajaya. Tak lupa salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi panutan kita untuk kehidupan kita ini. Bapak-bapak hadirin sekalian, mungkin dalam hati bapak-bapak bertanya-tanya karena tidak biasanya Pak Kuwu dengan membawa kami hadir di depan bapak-bapak semua. Tidak lain dan tidak bukan, itu memang menjadi program kerja Bapak Kepala Desa untuk melakukan pemberdayaan terhadap lingkungan RT di seluruh wilayah Desa Citajaya. Diawali pada bulan ini atau tepatnya hari kemarin kita mulai di RT 1, kemudian malam ini kita hadir di tengah-tengah Bapak semua di RT 2. Dan tadi sekilas kami sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua RT tentang kondisi atau keadaan di lingkungan RT 02 yang sudah biasa berjalan. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada bapak-bapak. Tadi sudah disampaikan bapak-bapak menerima apa yang disampaikan oleh Ketua RT. Tapi saya ingin bertanya, apakah bapak-bapak tidak ingin ada perubahan? Inginlah. Untuk lingkungan Ketua RT, untuk lingkungan RT 2 khususnya. Bapak ingin ada perubahan tidak? Kepingin ada perubahan. Ingin. Itu suara hati bapak-bapak ya, ingin ada perubahan. Nah, setiap perubahan yang kita harapkan atau kita inginkan itu tidak akan bisa berjalan atau dilaksanakan tanpa kemauan kita sendiri untuk melakukan perubahan itu. Nah, di sini mungkin kehadiran kami sedikit membantu bapak-bapak untuk memberi gambaran tentang beberapa perubahan yang memang harus dilaksanakan di lingkungan RT ini. Yang pertama itu tentang keadaan kepengurusan lingkungan. Jadi di sini Ketua RT masih berdiri sendiri. Kasihan sebenarnya ya Pak. Kasihan kalau Ketua RT itu berdiri sendiri. Sementara di sini saya melihat yang hadir di sini banyak yang muda-muda juga. Gitu. Ini menjadi penyemangat sebenarnya, karena warga RT itu sebenarnya tidak hanya bapak-bapak, walaupun dominan itu ada di kepala keluarga ya Pak Bapak, tapi warga RT itu ada ibu-ibu, ada remaja gitu. Nah, itu semua bisa diikut sertakan Pak. Kalau kepengurusan RT pun tidak harus didominasi oleh bapak-bapak, itu bisa oleh ibu-ibu, bisa oleh pemuda atau pemudi yang memang ada di RT 2 ini gitu. Nah, secara aturan Pak, di sini akan saya sampaikan sebagai gambaran Bapak-bapak. Secara aturan itu Ketua RT itu sudah dilegalkan dengan sebuah aturan dari sejak di pusat. Ada aturan dari Menteri Dalam Negerinya tentang lembaga kemasyarakatan desa, di mana di situ ada salah satunya adalah Ketua RT dan Ketua RW. Nah,
ini ketua RT itu menjadi lembaga pemasyarakatan desa. Itu sudah diatur sejak aturan dari Permendagri sampai Perbub termasuk Perdesnya. Nah, dalam sebuah lingkungan RT itu kepengurusan terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara itu harus, Pak. Kemudian yang lainnya itu ketika dibutuhkan ada bidang-bidang atau kalau dalam bahasa Bapak ya seksi-seksi yang mengurusi misalnya seksi keagamaan. Nah, ini yang mengurusi tentang hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan, termasuk mungkin tentang musola ini dan sebagainya yang menjadi kekayaan yang dimiliki oleh RT. Itu seperti itu. Jadi PR untuk lingkungan RT 2 ke depannya, walaupun mungkin tidak malam hari ini secara langsung, PR untuk kedepannya adalah silakan bapak-bapak berembuk untuk membentuk kepengurusan yang lengkap untuk mendampingi bapak ketua RT. Siap. Itu ada sekretaris dan ada bendahara. Tidak harus bapak-bapak semua atau laki-laki semua, Pak. Ibu-ibu diikutsertakan juga boleh. Itu seperti itu. Itu untuk menyeimbangkan kedudukan Pak RT di sini. Kemudian yang kedua, lingkungan RT itu diharapkan punya pendapatan, Pak. Tadi sudah dijelaskan oleh Ketua BPD bahwa yang dilegalkan di kita itu masih ada urunan desa. Itu adalah warisan dari nenek moyang kita yang ada di Cinta Jaya, Pak. Sejak saya masuk ke Cinta Jaya tahun 1998, Pak, itu sudah ada di sini istilah janggolan dan urdes. Itu masih ada. Sampai sekarang pun tidak dihapus, Pak. Pihak kabupaten pun, bupati pun tidak menghapus itu, hanya mekanismenya dikembalikan kepada keadaan di setiap daerah atau setiap wilayah yang ada di Kabupaten Ciamis. Nah, di sini di Cinta Jaya kalau dulu memang mekanismenya urdes itu ditarik oleh desa karena desa belum punya pendapatan lain-lain, Pak. Belum ada pendapatan dana transfer dan sebagainya, itu belum punya. Jadi semua pengelolaan tentang desa untuk menggaji perangkat, lembaga dan lain-lain itu dari swadaya masyarakat yang diberikan melalui urdes dan janggolan. Sekarang dengan adanya dana dari pemerintah pusat maupun daerah yang masuk ke desa, maka mekanismenya dirubah. Urdes ini tidak ditarik oleh desa, Pak, tapi tetap ada ditarik oleh lingkungan. Penggunaannya juga diserahkan sepenuhnya kepada lingkungan. Itu seperti itu. Jadi bapak-bapak membayar urdes itu tidak akan masuk ke desa, tapi dikembalikan langsung ke lingkungan. Nah, sesuai dengan kondisi desa sekarang, Cinta Jaya itu sudah menjadi desa mandiri. Kalau secara penilaian, karena di sini sekolah sudah dari sejak PAUD sampai SMA ada, Pak. Masjid banyak. Puskesmas walaupun tidak punya secara langsung di sini dekat. Nah, penilaian semacam itu, jalan sudah mendekati, tidak ada jalan yang rusak. Hampir semua jalan sudah dibangun, hanya beberapa mungkin yang belum. Nah, kondisi seperti itu membuat penilaian untuk Desa Cinta Jaya khususnya itu meningkat juga, Pak. Sekarang kita sudah berada di desa mandiri. Tapi ketika masyarakatnya tidak bisa mandiri secara lingkungan yang lebih kecil, itu kan menjadi penilaian yang tidak benar sebenarnya. Nah, diharapkan kondisi ini nanti akan berubah juga untuk bapak-bapak di lingkungan terkecil, artinya di RT. Memang banyak manfaatnya, Pak, ketika urdes tetap ditarik atau artinya tetap dilaksanakan, karena kewajiban ditarik itu memang sudah ada, sudah dilegalkan di Cinta Jaya. Tetapi ada memang sebagian yang menganggap bahwa tidak perlu. Sedangkan kebutuhan lingkungan itu sebenarnya banyak, Pak. Jadi ketika yang sudah pasti saja, Pak, yang sudah ditetapkan setiap tahun pasti itu untuk kegiatan Agustusan di tingkat desa ini ya, Pak, itu sudah pasti 40.000.
belum lagi muslimatan setahun sekali. Setiap RT itu antara 100 sampai 200 ribu iurannya. Kemudian belum lagi untuk Sidang Mukti biasanya ada rutinitas kegiatan perayaan juga di tingkat dusun. Itu ada tarikan juga. Nanti itu bisa dihitung oleh bapak-bapak. Ternyata dalam 1 tahun anggaran itu bapak-bapak dalam 1 tahun itu 1 orang, 1 tubuh ada pengeluaran berapa untuk menopang kegiatan Agustusan baik di dusun ataupun di desa, kemudian kegiatan muslimatan, belum lagi kegiatan yang lain gitu. Nah, inilah yang membuat kenapa Bapak bisa memanfaatkan URDES itu. Ketika URDES di sini target pajak berapa Pak RT? Sekitar 1 juta. 1 juta. Kalau kita perhitungkan misalnya pajak buminya saja, kemungkinan antara 500 sampai 700 ya Pak. Itu URDES-nya. Itu lumayan sudah ketika Bapak-bapak membayar pajak plus URDES, berarti RT sudah punya celengan, udah punya kas itu sekitar 500 sampai 700. Sedangkan kebutuhan yang harus ditopang RT, belum lagi tentang kegiatan misalnya kerja bakti. Bapak-bapak kalau berangkat kerja bakti, kadang oleh warga ada yang berswadaya, bapak-bapak ada yang ngasih teh, ada yang ngasih suguhan. Tapi rokok Pak RT nggak mungkin. Rokok membeli dari sakunya Pak RT, itu pasti dari kas RT untuk bapak-bapak semua. Karena bapak-bapak biasanya kalau setiap kegiatan tidak ada rokok, tidak afdol ya Pak. Tidak semangat. Tidak afdol. Nah itu untuk menopang itu dalam 1 tahun misalnya Pak Wu memberikan surat mau masuk musim hujan, disurati untuk melaksanakan kerja bakti. Mau lebaran atau mau puasa ada kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan juga. Itu dalam 1 tahun bisa diperhitungkan berapa kali ada kerja bakti di lingkungan ini, berapa biaya yang harus dikeluarkan. Nah dari sana Bapak bisa berhitung, oh ini ternyata ketika URDES cuma sekitar 500 atau 700 ribu dengan ada iuran-iuran yang ini, supaya warga itu tidak terlalu merasa sebentar-sebentar ada tarikan, sebentar-sebentar ada tarikan. Bisa lah kita buat, oh ada berarti ada prelek, ini harus ada. Kalau di sini istilahnya prelek ya Pak, yang di warga itu prelek. Bisa diperhitungkan ketika satu warga ternyata harus mengeluarkan sampai 100 ribu dalam 1 tahun, tapi Pak diperingan dalam 12 bulan itu dibagi berarti 1 bulan, wow, biar tidak susah ngitungnya PTP 1 bulan 1 orang 10 ribu prelek. Ini untuk menopang semua iuran yang harus dikeluarkan oleh bapak-bapak. Jadi ketika ada iuran datang, surat datang ada iuran ini, warga sudah tidak harus bingung, tapi Pak RT nanti yang oh ini untuk bayar iuran muslimat, oh ini untuk bayar Agustusan dan sebagainya. Itu keuntungannya. Sementara warga hanya berpikir ketika berkumpul 1 bulan sekali atau ditarik ke rumah cuma mengeluarkan 10 ribu, dimasukkan ke kas RT ditambah dengan URDES tadi. Atau kalau RT punya kekayaan lain, ada gerabah, ada balandongan yang bisa disewakan, ketika itu dipakai ada uang sewa yang masuk, itu jadi pendapatan juga. Nah pada akhirnya nanti untuk hal-hal yang ringan Pak, yang biasanya tidak terpikirkan, itu sedikit demi sedikit berkembang terpikirkan oleh Bapak. Misalnya ada yang terkena musibah, warga sakit atau meninggal, ada dikeluarkan berupa dana sosial misalnya. Ini sebagai contoh, kalau di RT lain sudah mulai ya Pak, akhirnya bisa dikeluarkan dengan perhitungan. Kalau dana sosial untuk orang meninggal 1 orang 200 ribu, ada yang berbentuk uang diserahkan, ada yang berbentuk untuk pembelian kain kafan senilai 200 ribu. Itu dari hal semacam itu Pak, akhirnya terpikirkan, oh ya ketika ada orang meninggal, berapapun jumlahnya dalam 1 tahun itu, ada warga yang meninggal bisa 5, 10, itu tercover semua. Secara tidak langsung bapak-bapak membantu tetangga yang sedang kena musibah. Kalau yang sakit dari nilai 50-100 ribu ketika sakitnya memang agak serius Pak, itu tidak terasa bapak-bapak ikut
serta memperhatikan kondisi tetangga di sekitar kita. Nah, itu hal-hal yang sangat penting sebenarnya bagi kehidupan kita ya Pak di lingkungan. Beberapa hal yang memang harus sedikit ada peningkatan lah dari lingkungan ini untuk ke depan. Jadi monggo Pak RT dan semuanya saja jangan sungkan-sungkan Pak. Jadi begini, bapak-bapak berhak untuk menentukan nasib sendiri di lingkungan ini. Mau ada pertemuan setahun 2 kali, setahun 3 kali, atau setiap bulan ada pertemuan, silakan Pak. Itu digunakan untuk berkomunikasi di antara bapak-bapak, memikirkan kondisi lingkungan. Oh, ternyata bulan kemarin informasinya begini, pemecahannya seperti apa. Ketika bapak sering ngumpul, insya Allah solusi pun sering didapatkan. Atau cukup setahun sekali saja pada saat laporan pertanggungjawaban, tapi ketika sudah ada kepengurusan yang lengkap dan sudah bisa ditentukan pendapatan dan pengeluaran yang akan dilaksanakan, itu diharapkan untuk laporan pertanggungjawaban tidak cukup secara lisan ya Pak RT, Iya, harus secara tertulis supaya warga juga mengetahui. Iya. Jadi kalau sudah dibuat secara tertulis, nanti pada saat pertemuan dibagikan kepada bapak semua, semuanya akan bisa melihat, oh ternyata tahun ini RT masih punya kas sekian. Ini bisa direncanakan untuk apa tahun berikutnya. Itu seperti itu, untuk peningkatan apa, untuk pembelian apa gitu. Nah, itu hal-hal yang memang tujuan kami hadir di tengah-tengah bapak-bapak itu seperti itu. Yang utamanya adalah memberikan pemahaman kepada bapak-bapak bahwa ketua RT itu sudah ada aturannya Pak. SK dari kepala desa, usia pun ada ketentuannya, usia minimal 17 tahun Pak untuk bisa jadi ketua RT, terutama sudah berumah tangga. Itu yang utama Pak. Kemudian masa jabatan ketua RT itu masa jabatan 1 periode 5 tahun. Setelah 5 tahun harus berhenti, artinya dalam musyawarah itu harus turun, bisa diangkat lagi selama 2 periode. Jadi 1 periode itu 5 tahun, selama 2 periode. Setelah 2 periode harus diganti oleh orang lain. Jadi sekarang ketua RT itu bukan bukan jabatan seumur hidup Pak. Bukan jabatan seumur hidup kalau ketua RT. Jadi maksimal itu hanya 2 periode. Jadi 1 orang itu bisa menjadi RT kurang lebih 10 tahun. Secara berturut-turut 10 tahun ini misalnya diangkat lagi, berarti kan secara berturut, atau tidak berturut-turut, artinya 5 tahun berhenti digantikan oleh orang lain, nanti pas pilihan lagi 5 tahun boleh yang dulu jadi RT jadi lagi. Yang penting itu 2 periode, bisa berturut-turut atau tidak berturut-turut. Nah itu Pak. Jadi di sini Pak Ganan sudah berapa tahun? 15 ya. 19 tahun. Nah 19 tahun. Sekarang kalau berdasarkan aturan yang baru itu kan turun 2021 ya Pak. Secara kebetulan 2022 masa jabatan Pak Warsito itu dikukuhkan tahun 2022 secara serentak dikukuhkan, artinya masa jabatan ketua RT sampai tahun berapa Pak? 2027. Kalau bapak-bapak menginginkan adanya perubahan, karena RT itu bisa berhenti atau bisa diberhentikan hanya dengan 3 catatan Pak: meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Yang namanya diberhentikan itu kalau ada hal-hal negatif yang sudah tidak, artinya dikerjakan oleh RT tapi tidak disetujui masyarakatnya, itu bisa diberhentikan. Tapi itu pun harus dengan koordinasi dengan kepala desa, karena yang memberikan SK kepala desa. Jadi kalau ada permasalahan di lingkungan RT di mana ketua RT-nya sudah mendapat ketidakpercayaan dari warganya,
bukan langsung diberhentikan begitu saja Pak, tapi dikoordinasikan dulu dengan kepala desa melalui kepala dusun gitu, bahwa kondisi misalnya RT 2 begini. Nah ini nanti kalau memang itu masih bisa dibetulkan maka akan lanjut. Jadi kalau di sini menginginkan perubahan itu nanti 2027, termasuk ini bukan hanya RT ya Pak, karena lembaga kemasyarakatan desa yang dimiliki oleh lingkungan itu ada ketua RT dan Linmas. Nah ini menjadi perhatian Bapak juga, sama Linmas itu 5 tahun sekali gitu kan. Jadi bukan jabatan seumur hidup Pak, bukan sampai nanti Linmas sampai sepuh sekali masih kan. Jadi Linmas itu tidak seperti itu. Jadi harus ada perubahan-perubahan. Dan diharapkan ini nanti yang muda-muda kalau memang usianya sudah 17 tahun, sudah berkeluarga, itu berhak dipilih untuk menjadi RT atau Linmas gitu. Itu seperti itu. Nah ini Pak beberapa hal yang harus kami sampaikan dan alhamdulillah bisa kami sampaikan di hadapan bapak-bapak semua. Jadi dari catatan apa yang tadi disampaikan oleh ketua RT yaitu PR-nya, monggo bapak-bapak nanti ngariung lagi membentuk kepengurusan yang lengkap untuk RT 02 02 kepengurusan yang lengkap, nanti hasilnya laporkan kepada kepala dusun ya Pak. Atau kalau memang bapak mau ngariung dengan menghadirkan kepala dusun pun boleh, nanti supaya hasilnya langsung dibawa ke desa. Dan saya harapkan karena ini kebetulan bulan Desember, berarti bulan terakhir dalam 1 tahun anggaran, tahun anggaran 2024 ini berakhir di Desember. Kami harapkan secepatnya nih Pak RT dari riungan lagi, nanti Januari sudah ada perkembangan baru di lingkungan RT 2. Nah, mungkin itu Pak yang saya sampaikan. Bila ada yang ingin ditanyakan nanti pada sesi tanya jawab dipersilakan. Akhir kata bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup acara dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada pemerintah kota yang telah hadir juga untuk memberikan edukasi atau pemanfaatan bersama. Saya sebagai pembawa acara menutup acara ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.